Kembali lagi bersama saya Urbanus Vanumona dengan NIM 1901050058. Saya berasal dari Pendidikan Fisika Undana. Di sini saya akan menjelaskan tentang sebuah teori dari Einstein, yaitu teori relativitas khusus. Di mana teori relativitas ini terbagi menjadi dua, yaitu teori relativitas khusus dan teori relativitas umum. Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang teori relativitas khusus. Kita masuk pada peta pembahasan. Di sini yang pertama yang akan dibahas itu konsep teori relativitas khusus, yang kedua postulat relativitas khusus, dan yang ketiga konsekuensi relativitas khusus. Kita masuk pada yang pertama, konsep teori relativitas khusus. Kita ketahui bahwa Albert Einstein merupakan seorang ilmuwan fisika. Ia pernah mengeluarkan beberapa postulatnya mengenai perkembangan ilmu fisika. Postulatnya yang pertama mengenai efek fotolistrik, menganalisis gerak Brown, dan yang sekarang yaitu teori relativitas. Di mana efek fotolistrik ini dia menggunakan hasil penelitian dari seorang ilmuwan fisika yaitu Max Planck mengenai teorinya tentang kurva perbandingan antara kedua persamaan yang dikemukakan oleh dua orang ilmuwan fisika kala itu. Kemudian ia menganalisis gerak Brown, di mana hasil yang didapat itu ia menemukan atom. Keberadaan atom itu sebenarnya ada karena sudah berjuta tahun para ilmuwan mengenal kalau atom itu belum ada secara nyata. Jadi dia menganalisis gerak Brown dan pada akhirnya dia menemukan hasil, yaitu atom yang dia temukan, keberadaan atom. Kemudian yang sekarang yang akan kita bahas itu teori relativitas. Kita masuk pada postulat teori relativitas khusus. Einstein telah menyatakan prinsip relativitas dengan bunyinya, hukum alam yang sama berlaku untuk semua pengamat yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi setiap pengamat berlaku hukum fisika yang sama, di mana relativitas berhubungan dengan hukum alam dan hukum alam itu bersifat universal. Jadi di sini Einstein dia menyatakan bahwa setiap hukum alam ini berlaku sama untuk semua pengamat, baik pengamat yang sementara diam atau pengamat yang sementara bergerak konstan. Jadi di sini dia menyatakan tidak ada perbedaan dari setiap pengamat, biarpun pengamat itu sedang diam atau sedang bergerak, semua hukum alam itu berlaku sama. Karena di sini kita tahu hukum alam itu bersifat universal. Dari sini kita masuk pada animasi penjelasan relativitas. Dari sini misalkan ada sebuah mobil dan di dalamnya ada seseorang yang memegang bandul. Mobil tersebut bergerak dengan kecepatan konstan. Nah, di sini pertanyaannya, apakah bandul itu akan bergerak naik turun ataukah tetap pada posisinya? Jadi jawabannya itu bandul tersebut akan bergerak konstan. Artinya tidak akan bergerak ke atas ataupun ke bawah. Dia akan bergerak sesuai dengan yang dilemparkan oleh orang yang berada di dalam mobil. Jadi pengamat yang berada di dalam mobil, ia tetap melihat bahwa bandul tersebut tidak bergerak ke samping kiri atau kanan, tapi bergerak dari atas ke bawah. Artinya bandul bergerak sama dengan kecepatan mobil, yaitu konstan. Sedangkan pengamat yang berada di luar mobil, ia melihat bahwa bandul itu tetap konstan, namun gerakan ke kanan sesuai dengan arah dari
mobil tersebut. Kita masuk pada masalah yang ditemukan oleh Einstein. Einstein ini dia melihat ada masalah yang dialami oleh ilmuwan, yaitu dari hukum Maxwell dan transformasi Galileo. Kita ketahui bahwa hukum Maxwell itu dia mampu menggabungkan persamaan listrik dan juga magnet, yaitu secara matematis ada 4 persamaan umum. Kemudian sedangkan transformasi Galileo. Nah, di sini Einstein melihat ada sebuah kesalahan, yaitu yang pertama, misalkan kumparan magnet didekatkan ke besi, maka akan terjadi suatu gaya ikat yang kuat. Sedangkan ketika besi didekatkan ke magnet, maka itu yang terjadi juga hal yang sama. Jadi setelah itu Galileo mengemukakan dua persamaan, di mana persamaan-persamaan itu akan menghasilkan hasil yang sama juga. Jadi Einstein mengatakan kenapa harus ada dua persamaan, padahal hasil yang didapatnya itu sama. Jadi di sini dia membantah kenapa tidak harus ada satu persamaan saja yang dapat menyelesaikan semua masalah. Ya, ini kita masuk pada transformasi Galileo. Di sini misalkan ada kurva. Yang pertama S itu untuk pengamat yang diam, dan untuk S aksen ini untuk pengamat yang bergerak. Jadi sini S untuk pengamat yang diam ini memiliki patokan, yaitu X, Y, dan Z. Sedangkan X aksen, ya pengamat yang bergerak, itu dia memiliki keadaan, yaitu X aksen, Y aksen, dan juga Z aksen. Di sini pengamat yang bergerak memiliki kecepatan V, di mana pengamat yang diam itu dia melihat benda yang berada di bagian yang telah ditentukan itu tetap diam dan memiliki panjang tertentu dari posisi pengamat yang diam. Sedangkan itu kita lihat pada pengamat yang sedang bergerak, itu dia memiliki kecepatan tertentu dan juga melihat benda yang berada di tempat yang telah ditentukan itu diam. Jadi hasil yang didapat itu kita boleh analisis dari S atau dari pengamat yang diam, itu dia memiliki X tetap, Y tetap, dan juga Z-nya 0 karena tidak memiliki benda tersebut tidak bergerak kembali ke mendekati pengamat yang diam tersebut dengan waktu T berlalu. Kita tinjau pada S aksen, yaitu pada pengamat yang sedang diam, sedang bergerak. Itu dia memiliki X aksen, Y aksen 0, Z-nya 0 karena benda tidak bergerak mendekati pengamat, kemudian dengan T aksen berlalu. Jadi sini hasil yang didapat yaitu kita tahu X aksen dia bergerak ke kanan, jadi pengamat yang sedang bergerak dia memiliki kecepatan itu VT. Jadi hasil yang didapat itu X kurang VT itu sama dengan X aksen. Y aksennya sama dengan Y, Z aksen sama dengan Z yaitu 0, kemudian T aksen sama dengan T. Nah, ini merupakan hasil analisis dari sebuah kurva, yaitu dari
dari pengamat yang diam dan juga pengamat yang bergerak, dan digabungkan menjadi satu. Kita masuk pada contoh, yaitu misalkan ada sebuah pegas, itu dililitkan, kemudian ditarik dan menghasilkan penambahan pegas, penambahan ukuran pegas. Nah, di sini kita ketahui bahwa seperti yang tadi sudah dijelaskan, ada dua pengamat, yaitu S dan X aksen. X aksennya itu untuk pengamat yang bergerak dan S untuk pengamat yang diam. Kita masuk pada kerangka acuan yang pertama, yaitu S. Untuk pengamat yang diam itu gayanya yaitu K kali delta X. Kemudian kita turunkan, F sama dengan K kali X2 kurang X1, di mana panjang dari pegas yaitu X2 dikurangi X1 menghasilkan delta X. Kemudian kerangka acuan S aksen yaitu F aksen sama dengan K dikali X2 aksen tambah VT aksen kurang X1 aksen tambah VT aksen, di mana kita menganalisisnya lagi menjadi F aksen sama dengan K kali X2 aksen kurang X1 aksen, di mana F aksen sama dengan K dan X2 aksen kurang X1 aksen itu adalah delta X aksen. Jadi dari contoh ini kita ketahui bahwa hasil yang didapat itu sama, di mana yang pertama X sama dengan K kali delta X, sedangkan kerangka acuan X aksennya itu F aksen sama dengan K kali delta X aksen. Dari sini yang membedakan hanya posisinya saja, posisinya pengamat diam ataupun posisi pengamatnya bergerak. Jadi kita masuk pada solusinya. Di sini Einstein mengemukakan teorinya dan mulai menghasilkan solusi dari kedua permasalahan yang tadi ambil, itu hukum Maxwell dan transformasi Galilean. Jadi sini hukum Maxwell, ketika kita menggunakan transformasi Galilean ke dalam hukum Maxwell, maka persamaan yang didapat itu berubah. Dan dia memiliki perbedaan pengamat, dan dalam hukum Maxwell ini ditinjau adanya medium ether. Dan itu menjadi pertanyaannya, apakah ada medium ether. Setelah itu pada transformasi Galileo, melalui penelitian dari Michelson dan Marley secara berulang-ulang, itu tidak ada ether di bumi ini. Jadi dari sini Einstein percaya bahwa memang tidak ada ether karena dari hasil penelitian Michelson Marley yang berulang-ulang kali. Dan akhirnya Michelson Marley mendapatkan Nobel, meskipun ia tidak menemukan adanya ether, dan memang betul dalam penelitiannya tidak menemukan ether. Dari sini Einstein percaya bahwa teori Maxwell dan relativitas itu kompatibel, dan kedua itu tidak adanya ether dari hasil penelitian dari Michelson Marley. Nah, di sini dari hasil tersebut Einstein mengemukakan dua postulatnya, yaitu yang pertama, ia tetap mengakui bahwa setiap hukum alam itu berlaku sama pada semua keadaan. Biarpun posisinya diam atau posisinya bergerak, hukum alamnya itu tetap sama. Dan postulatnya yang kedua yaitu kecepatan cahaya itu konstan, di mana C sama dengan 3 kali 10 pangkat 8 meter per sekon. Nah, dari situ, dari postulatnya yang kedua ini, maka kita dapat menentukan transformasi Galileo menjadi transformasi Gauss. Nah, dari situ Einstein menemukan hasil yang ia
selama bertahun-tahun meneliti, yaitu antara hukum Maxwell dan transformasi Galileo. Dan hasil yang didapat yaitu yang pertama tadi, hukum alam berlaku pada semua keadaan, dan yang kedua, kecepatan cahaya itu konstan. Itu di dalam ruang hampa, yaitu C sama dengan 3 kali 10⁸ meter per sekon. Jadi baik, sekian hasil presentasi dari saya. Jika ada kesalahan atau ada kekeliruan, mohon koreksinya dalam kolom komentar. Sekian dan terima kasih.